Nadiem Makarim, mantan Mendikbud, dituntut 18 tahun penjara dan 5,6 triliun uang pengganti. Pertanyaannya, kok bisa tuntutannya lebih besar dari pembunuh dan teroris? Hukum di Indonesia kadang kayak stand up comedy, tapi sayangnya penontonnya nggak ketawa. Kasus Chromebook ini bikin publik geleng-geleng. Jaksa bilang ada kerugian negara triliunan, tapi nggak ada bukti Nadiem dapat keuntungan pribadi. Jadi kayak main monopoli, duitnya hilang, tapi yang dituduh malah pemain yang nggak pernah pegang kartu bank. Lucu sekaligus tragis. Nadiem sendiri sampai bilang, kenapa tuntutan saya lebih besar dari pembunuh dan teroris? Dan jujur, itu pertanyaan yang valid. Bayangin, orang yang bawa bom bisa dituntut lebih ringan daripada orang yang dituduh tanpa bukti korupsi. Jadi hukum kita kadang kayak game show, siapapun bisa kena hukuman random. BBC dan CNN Indonesia juga menyoroti poin-poin tuntutan jaksa. Tapi publik makin bingung, kalau nggak ada bukti aliran dana ke Nadiem, kenapa tuntutannya segila itu? Hukum kita kadang kayak sinetron, ada villain, ada hero, tapi plot twistnya nggak masuk akal. Masalahnya bukan cuma tuntutan, tapi juga pembuat hukum. DPR sibuk bikin aturan yang kadang nggak nyambung, sementara kasus kayak gini jadi bahan tontonan. Jadi hukum di Indonesia kadang bukan soal keadilan, tapi soal siapa yang bisa bikin headline paling heboh. Kasus Nadiem ini jadi contoh gimana hukum bisa jadi bahan lelucon pahit. Orang yang nggak terbukti korupsi bisa dituntut lebih berat dari teroris. Publik pun cuma bisa nonton sambil bikin meme. Padahal yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi, tapi masa depan kepercayaan rakyat terhadap hukum. Jadi, tuntutan absurd terhadap Nadiem Makarim ini bukan sekadar kasus pribadi, tapi bukti hukum dan pembuat hukum di Indonesia kadang jadi bahan ketawa pahit. Semoga ke depan hukum bukan cuma jadi panggung drama, tapi benar-benar jadi alat keadilan. Kalau kalian setuju hukum harus lebih waras, jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar makin banyak yang sadar, bukan cuma geleng-geleng kepala.